Hallo, wie heißen Sie? Wah, nama saya Amri Jar. Oh, wo wohnst du? Saya di Jakarta, di Cililitan, tepatnya di Jakarta Timur lah. Ah, so, ich komme aus Frankfurt, aber ich bin in Jakarta. Ya, di Jakarta. Boleh saya tanya Anda? Anda tinggal di mana di Jakarta? Dan aslinya dari mana? Ah, ich komme aus Indonesien und ich wohne in Tangerang. Di Tangerang ya? Ya. Oke. Silakan. Indonesia, tanah airku, berkibar dengan tegang bendera merah putih Indonesia. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini saya kedatangan tamu, anak muda yang sangat hebat, luar biasa. Anak muda ini sangat kreatif. Langsung saya sapa saja. Namanya adalah Matthew Sasando. Halo Pak Matthew, Mas Matthew. Selamat pagi, Pak Senang Brigjen. ya, Siap. ada di sini ya. Terima kasih sudah mengundang di pojok tentara nih Pak. Ya, tahu nggak apa itu pojok tentara? Gak tahu Pak. Bukan tentara yang kombatan tembak menembak, itu bukan. Jadi apa Pak? Hanya singkatan saja, Teladan Nusantara, tentara. Oh, Teladan Nusantara. Ya. Mas Matthew ini banyak keteladanannya. Makanya kita panggil ke sini, mudah-mudahan menginspirasi para pemuda yang ada di seluruh santri Nusantara ini. Amin. Dan beliau ini, Mas Matthew ini, punya segudang kemampuan. Antara lain, dia bisa memainkan alat-alat musik tradisional. Nanti mainkan ya, alat tradisional ya. Siap. Sasando. Ya, Sasando. Apa itu Sasando itu? Nanti aku ceritain tentang Sasando ya. Oke. Alat musik tradisional dari Nusa Dari Tenggara NTT Timur. ya. Betul. Dan sahabat, alat musik ini dari pohon lontar, daun lontar, dan unik, bisa dimainkan oleh Matthew ini. Kemudian dia juga konten kreator yang mengangkat segudang keistimewaan, keindahan Indonesia Raya ini, keberagaman, baik dari budaya, alam, dan seterusnya. Banyak nanti akan kita dengarkan apa yang dia mau sampaikan. Dan yang terakhir, dia juga time cater. Apa itu time cater? Nah, Nanti kita dengarkan juga dari Matthew ini. Apa itu time cater? Tentunya satu alat yang dia akan sampaikan kepada kita untuk bisa membantu kita dalam berkomunikasi kepada siapapun di seluruh dunia ini. Oke, bagaimana Pak Mas Matthew? oke. Aku mau mungkin ceritain dulu dari mana nih? Dari time kettle atau dari mana? Sasando. Terserah lah, bebas saja di sini nih. Oke. Mungkin aku cerita sedikit tentang aku punya konten dulu ya. Ya, oke. Bermula aku bikin konten tahun 2022 bulan Iya. April, jadi sudah jalan 1,5 tahun, Pak. Saat ini sudah memiliki 250.000 followers di 3 platform, di TikTok, 250.000. ya, TikTok, Instagram, sama YouTube. Jadi membahas fokus tentang budaya, tempat wisata, dan juga fakta-fakta menarik di Indonesia. Salah satunya aku ingat pernah ngelipet salah satu tempat di markas TNI, waktu itu ke Museum Dirgantara di Yogyakarta. Dirgantara, ya. Waktu itu aku meliput salah satu pesawat karya bangsa dari Pak Presiden B.J. Habibie ya, N250. Waktu itu dipajang dan aku bikin konten yang nonton itu sampai 3 juta. Wih, Ternyata luar biasa, ya. budaya dan juga tentara tuh juga masih Iya, bisa viral gitu. Iya, iya. Jadi kurang lebih aku udah mengelilingi beberapa tempat di Indonesia, tapi belum banyak, belum semua. Dari Sabang sampai Merauke masih belum, masih ada banyak tempat wisata yang aku mau kunjungi. Dan aku punya mimpi untuk suatu saat bisa main di semua provinsi, main Sasando di Indonesia. Main Sasando. Di Indonesia, ya, Ya, di semua provinsi. Nah, ngomong-ngomong Sasando nih, aku mau ceritain gimana aku bisa bikin dan belajar alat musik ini ya. Ya. Jadi aku fokus untuk mempelajari alat musik ini sudah 10 tahun dari 2013, Pak. Bisa diambil alatnya, Sasandonya mana? Oke. Mana alatnya? Sasando, ya. Ini, oke. Nah, supaya bisa dijelaskan oleh Matthew Sasando. Wah, luar biasa ini sahabat ya. Nah, inilah alatnya ini ya. Apa ini?
Ini adalah alat musik sasandu. Apa itu? Sasandu. Sasandu ya. Yes. Jadi sebetulnya pakai U, Pak. Jadi pakai U bukan pakai O. Sasandu ya. Karena namanya itu dari kata sandu-sandu yang artinya bergetar. Jadi getarannya itu kita kalau petik itu akan terasa di daun lontarnya. Tadi yang Bapak bilang, daun lontar ini. Itu fungsinya daun lontar untuk Resonansi suara. Jadi Oke. kalau misalkan kita tutup ini, dia suaranya akan kecil, sedangkan kalau kita buka itu akan bergema kencang. karena suara terkumpul ya, fokus. Betul. Oke. Zaman dulu belum ada speaker, Pak. Ya. Jadi mereka udah pikir untuk gimana bikin suaranya tuh bergema kencang. Oke, lanjut. Total ada 47 senar yang alat musik ini. Senar, ya. Sasandu tuh ada 2 tipe. Jadi ini sasandu yang sudah modern, namanya sasandu biola. Ya. Sedangkan yang satu lagi yang zaman dulu tuh orang Rote pakai itu sasandu gong. Ini asal muasalnya tahun berapa dulu? Sekitar ada banyak legenda Abad sih, keberapa Pak. ya awal mulanya? Mungkin di abad ke-5, abad ke-6. Wih, luar biasa. Menurut legenda tuanya. ya. Jadi memang ceritanya tuh menarik sekali, Iya, di mana seorang laki-laki waktu itu dia terdampar di Pulau Ndana di bawahnya Rote itu. Kemudian ia diminta untuk membuat alat musik kalau misalkan mau menikahi seorang putri raja. Iya, iya, iya. Sehingga ia terpikir sebuah malam gitu untuk membuat alat musik petik yang belum pernah dibuat. Lahirlah sasandu. Oke. Itu menurut legendanya Ya, yang ya, aku pernah baca. Ya, ya. Jadi memang semua ini tradisional, kecuali untuk senarnya udah pakai senar gitar. Zaman dulu kalau Bapak percaya atau enggak, itu masih pakai Oke. ranting pohon, Ya. kemudian ada juga pakai usus musang. Sekarang yang zaman sasandu gong pakai tali kopling motor. Oke. Jadi memang sangat unik sekali, Pak. Dan formulasi dari alat ini, anatominya seperti apa? Apakah dia sama dengan piano atau gitar, biola, seperti apa dia? Ini menarik karena alat musik ini tuh bisa dibilang kayak main harpa. Apa itu? Harpa, Apa itu? alat musik dari Eropa yang Ya. mainnya tuh dia dipetik suara harpa. Oke. Alat musik harpa Artinya itu. semua alat musik itu bisa masuk di sini ya? Di apa? Bisa di apa Kolaborasi. maksudnya? Kolaborasi dia ya? Bisa, mau main Oke. gitar, main keyboard, mau main Ya. apapun itu. Violin. bisa juga. Suaranya ada di sini ya. Ya, jadi ini Mainkan ya. siap. Luar biasa ini. Jadi itu tentang Oke, sasandu. itu alatnya. Untuk notasi melodinya, chordsnya, apa dia sama dengan alat musik lainnya? Jadi memang alat musik sasandu biola ini sudah disesuaikan dengan not-not yang sudah kita tahu. Ya, chordsnya ya, seperti betul. A minor, D minor, Ya. sama. Ada juga chordsnya ya. Ada. Jadi Oke. kalau keyboard itu chordnya kita di kiri. Sedangkan Oke. kalau ini chordnya kita di kanan. Oke. Jadi kebalik. Sahabat, ini sepertinya sahabat pojok tentara ini penasaran. Seperti apa ini suaranya ini? Kita tunggu nanti dia memainkan alat ini ya. Siap. Break dulu sebentar ya. Pojok tentara, teladan Nusantara. Teladan Nusantara. Sahabat, pada sesi kedua ini ternyata Matteo Sasandu ini dia membawa produk juga, dan ini produknya sangat membantu kita ini, terutama dalam berkomunikasi dengan seluruh manusia di dunia, ya begitu kira-kira ya. Betul. Ekstrimnya begitu ya. Iya. Yaitu time cater. Ini time cater, dia sebagai time caternya. Ini barang apa nih? Coba jelaskan. Ya, jadi ini adalah alat penerjemah, namanya time kettle, alat yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini. Dengan 40 bahasa dan sudah ada bahasa Indonesia. 40 bahasa. Betul. Oke. Jadi kita mau misalkan pergi ke Mekah atau misalkan kita mau pergi ke Eropa. Tunggu. Asia. 40 bahasa itu mayoriti Eropa atau Asia? Mayoritas dia cukup imbang sih. Untuk Imbang ya, mau berimbang. Korea ada, Ya, Jepang. Asia lah terutama ini. Betul. Kelihatannya Asia yang mayoritasnya. Oke, lanjut. Jadi alat ini bisa menerjemahkan tadi 40 bahasa dan juga kita tuh bisa terbantu karena masalah untuk orang ke luar negeri adalah bahasa. Iya. Karena kita mungkin pergi pakai tour, kita kayak nggak ngerti cara bicara dengan orang asing, Iya. tapi alat ini menjadi pembantu kita dan kita bisa langsung bicara dengan siapapun. Nggak perlu belajar bahasa lagi, tinggal pakai ini langsung paham. Alatnya seperti apa ini? Alatnya bentuknya seperti ini, dia berupa earphone. Jadi nyaman sekali untuk kita pakai. Kita tinggal pasang, nanti bisa sambung via aplikasi. Ini ada dua ya. Ada 2 tipe, betul Pak. Ada dua, yang satu untuk kita. Jadi untuk, ya satu dipakai, kita pakai yang ini ya Pak. Kita pakai itu, oke.
Terus yang lawan bicaranya pakai yang mana? Jadi memang alat ini tuh dikhususkan untuk kita berbicara satu dengan satu sama lain. Jadi Oke. satu orang pakai yang kiri, satu orang pakai yang kanan atau sebaliknya. Cara sambungnya kita pakai aplikasi. Ya. Jadi ada di Google Store, App Store dan sebagainya. Kita tinggal sambung seperti ini. Ya. Nanti kita tinggal keluarkan dari case-nya, kita langsung bisa berkomunikasi, Pak. Ya. Sebagai contoh, aku akan mau berbicara pakai bahasa Jerman. Ya. Bisa bahasa Jerman nggak, Pak? Saya nggak bisa bahasa Jerman. Oke. Habis ini Bapak akan bisa Ya. berbicara dengan orang Jerman. Contoh. Tapi kan saya bukan orang Jerman ya. Ya. Oke. Jadi ini ada beberapa mode. Ya. Jadi kita bisa pakai salah satu yang paling canggih. Mode simul mode ini. Aku mau izin kasih yang kiri untuk Bapak. Yang kiri ya. Ya. Saya pakai yang kanan ya. Jadi terjemahannya seperti ini. Tunggu ya, ntar. Sahabat, dia akan berbicara pakai bahasa apa tadi? Jerman. Jerman. Saya kan nggak mengerti bahasa Jerman, tapi saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia saja ya. Kita uji. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti alat ini nggak betul. Gitu ya? Betul. Oke, silakan. Jadi tinggal pencet mikrofonnya. Ya. Ini akan ada tulisan di sini, Bapak bisa lihat. Ya. Halo, wie heißen Sie? Wah, nama saya Amri Jar. Oh, wo wohnst du? Oh, saya di Jakarta, di Cililitan, tepatnya di Jakarta Timur lah. Ah, so, ich komme aus Frankfurt, aber ich bin in Jakarta. Ya, di Jakarta. Boleh saya tanya Anda? Anda tinggal di mana di Jakarta? Dan aslinya dari mana? Ah, ich komme aus Indonesien und ich wohne in Tangerang. Di Tangerang ya? Ya. Oke. Silakan tanya lagi. Sekali lagi. Oke. Oke. Was ist dein Lieblingsessen? Wah, semua makanan saya suka. Kuliner apapun, terutama yang menjadi ciri khas dari makanan-makanan daerah. Oh, super. Sehr gut, sehr gut. Oke, dankeschön. Ya, terima kasih atas komunikasinya. Ah, Luar biasa sahabat ya. Jadi dia ngomong pakai bahasa Jerman, langsung alat ini transfer. Saya mengerti pakai bahasa Indonesia alat ini, dan saya berkomunikasi pakai bahasa Indonesia saja. Dan kembali ke dia pakai bahasa Jerman. Dan dia akan, kalau orang Jerman asli, dia akan berbicara terus pakai bahasa Jerman. Karena dia orang Indonesia, kembali ke dia hanya berupa teks gitu ya. betul. Jadi semuanya terekam di sini. Wah, luar biasa nih. Bahasa Indonesianya ada, bahasa Jermannya ada. Jadi kita tinggal baca aja, ngomong seperti kayak ngomong sama Oke, teman aja. Sekarang saya tanya, Mas Matthew ini sebagai apa ini dalam alat peralatan ini, dalam produk ini? Saat ini saya sudah menjadi reseller yang resmi Reseller. langsung. Reseller, apa itu? Reseller, jadi kami menjual langsung di pasar Indonesia. Ya, ini harganya berapa nih? Pasti orang banyak bertanya, ini mahal nggak ini harga ini? Berapa? Betul. Jadi untuk harganya yang tipe ini, itu dia dari harga 5 juta. Untuk berbisnis, untuk berkomunikasi dengan orang asing, secepat tadi itu Pak. Oke. Jadi langsung nyaman banget ya. Untuk mendapatkannya di mana? Bisa langsung ke aku punya website di majusberkarya.com atau misalkan cek Ini Instagram. website dia ini ya. Nih, websitenya Matthew Sasandu. Sahabat, bagian terakhir ini bagian yang kita tunggu-tunggu. Matthew Sasandu akan memainkan alat yang dia ceritakan tadi ini. Seperti apa ini? Matthew, kita bawakan lagu
dari lagu yang hasil Lomba Cipta Lagu Nusantara yang diselenggarakan oleh Pangdam Jaya Jayakarta pada beberapa bulan lalu. Siap. Jadi ada 303 lagu dari Sabang sampai Merauke dijurikan oleh juri yang kawakan para musisi legenda, dan mereka menjaring dapat 10 lagu sebagai finalis, dan dari 10 lagu itu didapat nomor urut 1 sampai 10. Sekarang kita challenge yang lagu nomor satunya aja ya. Lagu nomor 1 ini judulnya Pengabdian. Itu ciptaan dari Alpasa. Ini anak muda ini dari Probolinggo. Luar biasa. Luar Nomor biasa satu. ya. Dia juga penuh keteladanan. Sama dengan Sasandu nih, Alex Matthew Sasandu. Lebih enaknya kita pakai gitar ya. Aku pakai gitar ya. Oke, Oke, buat gitar. Itu gitar. Ya. Sahabat, kita mulai lagunya ya. Jadi Matthew, ini lagunya lagu yang nomor 1 cipta lagu kemarin ya. Pengabdian. Halo, saya Alpasa. Saya pencipta lagu yang berjudul Pengabdian, yang pernah mengikuti ajang Lomba Cipta Lagu di Kodam Jaya, dan alhamdulillah lagu saya menjadi juara 1 di Kodam Jaya. Terima kasih untuk Kodam Jaya, sukses terus dan jaya terus. Salam dari Alpasa. Saat jiwa-jiwa yang berjuang berkorban demi kemerdekaan, gugur dalam peperangan. Indonesia, tanah Wahai negeriku Indonesia, dengarkan lagu yang kuciptakan, tertulis pengabdian yang tak terlupakan. Ingatlah engkau waktu dulu, saat jiwa-jiwa yang berjuang berkorban demi kemerdekaan, gugur dalam peperangan. Indonesia, tanah airku, berkibar dengan tegang bendera merah putih Indonesia. Tanah airku tersenyum dan tersenyum, selalu menjagamu. Oh. Keren, sahabat. Wah, keren, mantap, luar biasa. Terima kasih. Begitu sahabat, ternyata anak muda ini luar biasa mengkreasikan segala sesuatu. Semoga bisa menjadi keteladanan bagi kita semua. Kita dengar dulu mungkin terus statement dari dia. Keren. Terima kasih untuk Pabrik Jenam Rizar sudah mengundang ke pojok tentara ya. Teladan Nusantara. Teladan Nusantara untuk bisa menghibur dan juga melestarikan budaya dengan alat musik Sasandu ini. Dengan Membantu untuk juga menjual time kettle, alat penerjemah. Jika akan terbantu dengan alat muni, akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang kita mau di dunia ini. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita berakhir, kita sama-sama mengucapkan pojok tentara. Tentara Teladan Nusantara. Siap. Pojok tentara. Tentara. Teladan Nusantara. Sekali lagi, Teladan Nusantara. Nusantara.
Teladan Nusantara.